Oke, jadi untuk di program kelompok 4 kali ini kami membuat aplikasi sederhana yang berupa aplikasi pembookingan kelas. Bisa dilihat di sini terdapat menu-menu menambah booking baru untuk menambah kelas, lihat daftar kelas untuk melihat daftar kelas yang tersedia, lihat jadwal booking untuk daftar kelas yang sudah di booking, dan hapus booking untuk menghapus pembookingan kelas yang sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan library apa saja yang kami gunakan pada proyek kami. Yang pertama ada TechInter. TechInter untuk membuat tampilan GUI seperti window, tombol, dan input. Yang kedua ada TTK atau Theme Widgets. Itu untuk tabel jadwal, combo box, dan tampilan yang lebih rapi. Yang ketiga ada Message Box. Message Box menampilkan pop-up notifikasi, error, dan informasi. Yang keempat ada SQLite Tree, menyimpan dan mengambil data dari file database. Yang kelima ada Data Time dan Time Delta untuk mengatur waktu booking dan menangani tanggal dan cek bentrok jadwal. Yang keenam ada JSON atau jika digunakan menyimpan konfigurasi atau data tambahan. Yang terakhir ada modul utils dan database. Library internal atau buatan sendiri berisi fungsi CRUD dan validasi. Semua library ini bekerja bersama sehingga aplikasi dapat berjalan dengan stabil. Selanjutnya adalah fitur unggulan. Yang pertama adalah database otomatis menggunakan SQLite. Aplikasi ini menggunakan SQLite sebagai database lokal. Saat aplikasi dijalankan, tabel-tabel seperti kelas dan booking akan dibuat secara otomatis jika belum ada. Hal ini membuat aplikasi mudah dijalankan tanpa perlu instalasi database tambahan. Manfaatnya yaitu, kita tidak perlu server database, mudah dipindahkan ke komputer lain, serta data tersimpan dengan aman dalam satu file yaitu .db. Yang kedua adalah GUI atau tampilan yang mudah digunakan. User interface dibuat menggunakan TKinter. Layout dibuat sederhana agar pengguna dapat memahami fitur tanpa kebingungan. Terdapat menu untuk melihat jadwal, menambah booking, dan memilih kelas. Manfaatnya adalah user friendly, mudah dioperasikan oleh mahasiswa, dosen, maupun admin. Pengguna bisa langsung memahami alurnya. Yang ketiga, auto increment ID atau data booking dan kelas. Setiap data booking atau kelas yang dimasukkan akan otomatis mendapatkan ID baru yang naik sendiri. Sistem tidak memerlukan input manual ID, sehingga menghindari tabrakan data atau kesalahan pengisian. Manfaatnya adalah data lebih rapi, menghindari duplikasi, serta mudah untuk identifikasi rekor. Yang keempat, sistem pengecekan bentrok jadwal atau conflict checking. Sebelum data booking disimpan, aplikasi mengecek terlebih dahulu apakah kelas pada waktu tersebut sudah di-booking orang lain. Jika bentrok, sistem memberi peringatan menggunakan message box. Manfaatnya adalah menghindari dua pengguna memakai kelas yang sama pada waktu bersamaan. Jadwal lebih tertata, lalu lebih aman untuk administrasi ruang kelas. Yang kelima adalah penampilan jadwal booking secara real time. Saat user menambah booking, jadwal langsung muncul di tabel TKinter tanpa restart aplikasi. Aplikasi memperbarui tampilan secara otomatis setelah data tersimpan di SQLite. User dapat langsung melihat jadwal yang baru dan menghindari kesalahan penginputan serta memberikan transparansi jadwal yang lengkap. Yang keenam adalah struktur program modular atau terpisah. Aplikasi dipisahkan menjadi 3 modul utama, yaitu main.py, yaitu GUI dan logika utama, utils.py, yaitu fungsi utama, dan database.py, yaitu koneksi dan query SQL. Struktur modular memudahkan debugging, update, dan pembacaan kode. Yang ketujuh adalah validasi input untuk mencegah error. Sebelum data dimasukkan ke database, sistem memastikan bahwa semua form sudah terisi dan format tanggal atau waktu sesuai ketentuan. Jika tidak sesuai, muncul warning otomatis. Manfaatnya adalah mencegah input tidak lengkap, mengurangi crash aplikasi, dan memastikan data yang masuk adalah valid. Yang ke-8
Serta yang terakhir adalah notifikasi sukses dan error menggunakan message box. Setiap aksi penting seperti menambah data atau terjadi error, sistem akan menampilkan pop-up notifikasi. Ini membantu pengguna memahami apa yang terjadi di dalam aplikasi. Manfaatnya adalah pengguna tahu apakah proses berhasil, memudahkan troubleshooting, dan menambah interaksi visual. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam arsitektur program dan struktur folder. Proyek ini dibuat dengan struktur yang terorganisir agar mudah dirawat dan dikembangkan di masa depan. Semua fungsi dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing file. Struktur utamanya yang pertama mainpay.py yaitu menjadi pusat tampilan aplikasi, yaitu GUI, mengatur tombol, from input, dan memanggil fungsi dari file lain. Dan yang kedua, database.py, menaik koneksi SQLite, membuat tabel, membaca dan menyimpan data kelas, serta membooking. Yang ketiga, utils.py, berisi fungsi tambahan seperti format tanggal, validasi input, dan helper umum. Yang terakhir, bookingan kelas.database, file database, tempat penyimpanan daftar kelas dan jadwal booking. Alur kerja aplikasinya yaitu dengan user klik tombol, main.py memanggil fungsi, database.py mengambil data ditampilkan di GUI. Baik, di sini saya akan membahas kekurangan yang ada dalam coding pembuatan aplikasi ini. Meskipun aplikasi yang kami buat ini mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melihat ketersediaan kelas, serta melakukan pemesanan ruangan lebih cepat, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam pembukingan ruangan kelas ini. Yaitu yang pertama, daftar kelas masih manual. Artinya data ruang atau kelas belum tersimpan otomatis dalam database. Jadi setiap ingin menambahkan kelas baru harus memasukkan secara manual. Yang kedua, belum ada login. Aplikasi belum memiliki sistem autentikasi, misalnya login admin, dosen, atau mahasiswa. Yang ketiga, GUI sederhana. Antarmuka atau tampilan aplikasi masih basic dan belum responsif, yang dimana pengguna mungkin bingung menggunakan beberapa fitur lainnya. Oke, baik. Jadi di bagian ini kita akan menampilkan bagaimana jika terjadinya error. Yaitu perlu kita booking kelas dengan nama pemesan, contohnya Ali, dengan ruang kelas 1 dengan tahun 2025 bulan 12 tanggal 4 di jam mulai 08.00 dan jam selesai 10.00. Nah, ini tampilan jika kelas bentrok karena jadwal yang sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian cara menghapus kelas yang sudah di booking. Yang pertama kita harus klik hapus booking kelas dan pilih kelas yang sudah di booking, lalu klik tombol hapus booking yang terpilih. Jika tidak diklik, maka kelas yang sudah di booking tidak akan terhapus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur database yang digunakan dalam sistem booking kelas. Pertama, kita menggunakan dua tabel utama. Yang pertama adalah tabel kelas. Tabel kelas ini menyimpan informasi dasar tentang setiap ruangan kelas yang tersedia. Kolom-kolomnya terdiri dari ID, kemudian ada nama kelas, dan juga kapasitas ruangan. Nah, data ini penting agar sistem mengetahui ruang mana saja yang bisa dipakai dan berapa banyak orang yang dapat ditampung. Kemudian untuk tabel kedua kami menggunakan tabel booking. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pemesanan kelas oleh pengguna. Di dalamnya terdapat ID, lalu kelas ID sebagai penghubung ke tabel kelas, kemudian ada nama pemesanan, tanggal booking, dan waktu mulai dan waktu selesai. Nah, data-data ini memastikan bahwa
Jadwal penggunaan kelas bisa dicatat dengan jelas dan tidak terjadi bentrok pemakaian. Kedua tabel ini memiliki relasi 1:banyak, artinya satu kelas bisa memiliki banyak catatan booking selama waktunya tidak bertabrakan. Relasi ini memungkinkan sistem mencatat pemakaian kelas dari hari ke hari dengan efisien. Dan untuk database-nya sendiri, kita memilih menggunakan SQLite. Alasannya karena SQLite sangat ringan, tidak memerlukan server khusus, dan cukup menggunakan satu file database saja. Dan hal ini membuat SQLite sangat cocok untuk aplikasi skala kecil seperti sistem booking kelas kampus yang tidak membutuhkan infrastruktur database besar. Selain itu, SQLite mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan cepat dalam prosesnya. Nah, dengan struktur ini, aplikasi bisa berjalan lebih sederhana, efisien, dan mudah dikembangkan.